مبعوث فينا جئت من أمر المطاع قال البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kembar ya Bu? Kembar ya? Iya, makasih ya Bu. Kepada Habibana persilakan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wal dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'atarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsid duha badri duja nuril huda misbahi zul. Para hadirin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus sahibul bait, pemuda apa tuh tadi disebut? IRPP. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, amin. Amin. Allah sehatkan badannya, amin. Amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Dan tidak lupa juga kepada ustadz, para kiai, para ustadz, para sesepuh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin. Dan tidak lupa juga kepada sahibul wasilah, abang kita Bang Arnas, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, amin. Dan juga kita doakan RT sama RW-nya biar banyak dukungan. Duit aja ini mah payah. Ini kampung apa sah? Pabuaran, duit aja. RT-nya kita dukung, mudah-mudahan RT-nya sehat afiat sama RW-nya, amin. Amin. Dan juga para hadirin, kebanyakan ibu-ibu ini. Oh, ini gurih-gurihnya ini. Bu, biar ibunya panjang umurnya, amin. Sehat afiat, amin. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara anak yatim, santunan ya, santunan anak yatim. Ini luar biasa. Biasanya santunan anak yatim di bulan apa Bu? Muharram. Oh, apa? Ini ibu-ibu kalau ditanya, kenapa jadi kayak wow ini? Biasanya di bulan Muharram, panitia datang ke saya bilang santunan apaan? Anak yatim. Bagus, santunan anak yatim kapan aja, bukan bulan Muharram aja, benar Bu? Kapan aja, mau bulan puasa, mau santunan anak yatim, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam maulid diceritakan Rasulullah, sifat-sifatnya Nabi Muhammad diceritakan tuh di dalam maulid. Nabi SAW lahir dalam keadaan sujud, bercelak, sifat mata hinayah,
dan sudah keadaan khitan umur 1 hari. Di Maulid tiba nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kira-kira ada nggak anak kampung Pabuaran begitu umur sehari nyengir tuh anak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. 1 hari Rasulullah udah bisa senyum. Kalau dilihat sama orang senyum Rasulullah. Tuh, coba anak sekarang liatin melototin lagi, jepek lagi, bener gak? Umur 1 hari tersenyum Nabi kita Muhammad SAW. Umur 3 bulan itu diceritakan di dalam Maulid. Makanya saya heran kalau ada orang baca Maulid dibilang nggak boleh. Nabi nggak kerjakan. Anak zaman sekarang 3 bulan aja ngurep aja belum, bener gak? Ini 3 bulan Nabi Muhammad udah berjalan. Umur 9 bulan berbicara bahasa Arab yang fasih. Nabinya emang orang Arab, bicaranya ya Arab fasih. Orang Indonesia, saya tanya, anak kecil bu yang megang balon umurnya berapa tuh? 7 tahun. 3 tahun. Ini Nabi 9 bulan berbicara dengan fasih. Coba ini 3 tahun, tanya motor, motoy, mobil, nggak bisa. Wajar anak kecil. Saya anak kecil, saya suruh tanya R, L, nggak bisa. R, L, mobil, motoy, suruh motor, motoy, nggak fasih lidahnya. Tapi Rasulullah 9 bulan sudah berbicara dengan fasih. Lain. Nabi sama anak zaman sekarang ya lain, nggak bisa disamakan. Makanya dulu saya di Kampung Bengek, RT Ucit. Dulu saya di Kampung Bengek, bu, Kampung Bengek. Bilangin lu, orang bilang Kampung Bengek plototin. Kampung Bengek. Di sini RT-nya apa Sat? Namanya RT. Oh di sini RT Mulyadi. Kalau saya RT Ucit. Ini kadang-kadang orang nggak ada yang tahu, para hadirin rahimakumullah. Di Kampung Bengek ini mah, bukan di kampung ini. Dibilang Nabi ini sama sama kita. Nabi ini sama sama saya katanya. Lah sama sama lu. Kata Nabi Muhammad SAW, Anna bashar lakal bashar. Aku ini manusia, benar manusia, tetapi tidak seperti manusia. Enggak seperti manusianya apa? Nabi Muhammad nggak pernah ditemplokin laler segen, karena badan Nabi Muhammad wangi. Nah kalau kita badannya botek kucing. Lah jujur Habib sama karena saya manusia biasa. Tuh, Nabi nggak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Badannya wangi, keringatnya wangi, laler nggak mau nemplok, nggak mau singgah di badan Rasulullah, takjim laler. Nah kalau kita coba, apalagi ada koreng, laler ngelihat ada korengnya gitu di kaki, wah martabak nih. Banyak yang nemplok laler, benar. Karena kita manusia biasa, para hadirin rahimakumullah. Ini tidak bisa disamakan Rasulullah dengan kita, dengan orang lain. Dengan kita nih nggak bisa disamakan. Biar tahu, diceritakan sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW disuruh cinta anak yatim, disuruh cinta kepada anak yatim. Barang siapa orang yang cinta kepada anak yatim, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengahku dirapetin sama Nabi Muhammad. Makanya kita doain nih yang bikin acara anak yatim, yang nyumbang, yang nyumbang tenaga, pikiran, semuanya panitia, nanti bakalan diganti oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pasti diganti oleh Rasulullah SAW. Ini perbuatan yang baik, para hadirin rahimakumullah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita punya anak, bu, ajarin anak kita biar kenal kepada Nabi Muhammad SAW.
ajarkan anak kita biar jangan sampai tidak kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang tua pengen jadi anak yang soleh dan soleha, tapi dia tidak mendidik anak-anaknya dia agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia nggak didik. Al-walad kal-walid. Anak gimana kepada kedua orang tuanya? Kalau bahasa Indonesianya, buah nggak jauh jatuh dari. Ibu-ibu habis ngelahirin, begitu ngelahirin anaknya, kebanyakan ibunya yang gila. Kok bisa begitu, Bib? Banyak saya lihat, hampir 90% banyak yang gila. Gilanya kenapa? Ibu-ibu habis ngelahirin. Nih, di kampung saya, di sini mah enggak. Bu, kampung saya, jangan mau ke kampung saya. Nah, banyak ibu-ibu yang gila. Gilanya kenapa? Begitu habis ngelahirin anaknya ditimang-timang. Ditimang-timang, anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Gila gak, Bu? Gila gak? Yang ngelahirin dia, yang ngidam dia, yang ke rumah sakit dia. Begitu ngelahirin anaknya ditanya anak siapa? Kan gila, bener gak? Kadang-kadang bapaknya gendong lagi, bapaknya tukang ojek. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja ditimang-timang, raja ojek. Jangan baca, coba dibacain kayak tadi tuh, atau baca apa? Bacain tuh selawat Nabi sembari diayun-ayun, digendong, bacain selawat sama Nabi. Begitu udah gedean, diajarin baca Al-Quran, disuruh sholat. Ini anak nih kalau mau jadi anak yang soleh dan soleha, dia ulang tahun boleh, ulang tahun adain bikin acara maulid. Habib boleh gak tiup lilin? Boleh. Kadang-kadang dinyanyiin. Kadang-kadang mabruk alfa mabruk nggak apa-apa, ngedoain tuh anak. Ini kok Bu? Tahu gak Bu artinya, Bu? Tahu gak artinya? Kalau gede jadi tuyul, kalau gede jadi tuyul, kalau gede jadi tuyul, kalau gede jadi tuyul, tiup lilinnya jadi babi ngepet tuh anak. Nauzubillah. Jangan ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikutin. Nabi udah kasih tahu nih, boleh ulang tahun, boleh baca tuh ada hadroh mabruk alfa mabruk, baca hadroh, baca maulid, didoain anak kita. Ini kagak. Para hadirin rahimakumullah. Ini didik anak kita biar kenal kepada Rasulullah. Ajarkan anak kita, Neng, panggil, Neng, Bang, sini. Dulu nih saya nih, zaman saya dulu. Tahun 80-an. Tahun 80-an dipanggil nih sama bapak. Bapak saya udah tua banget loh, udah meninggal lebih dahulu. Dipanggil sama kakak saya, suruh duduk. Diceritain riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Rasulullah, idola kita Rasulullah. Jangan pilih idola yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana idolanya? Kalau antum semuanya cinta kepada Rasulullah, ikutin gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikutinnya? Ajarin, Neng, ke dia, Neng. Panggil, Jang, ke dia. Panggil anak kita nih, dudukin. Ada gak yang memperagakan kehidupan sehari-hari Nabi kita Muhammad SAW? Contoh, ini Bu, duduknya Nabi Muhammad, cara berdirinya Nabi Muhammad, cara jalannya Nabi Muhammad, cara minumnya Nabi Muhammad, cara makan. Anak kita larang, Bang, jangan minum diri. Ibu teringat hatinya oleh Nabi Muhammad. Minum duduk. Duduk seperti Rasulullah, minumnya duduk. Ajarin tuh anakku. Misalnya nggak ada bangku di jalanan, gimana Habib? Di jalanan saya mau minum. Nih minumnya Rasulullah. Begini, kalau nggak ada bangku, jongkok. Coba lihat, perhatikan, kalau orang yang minumnya duduk atau jongkok, dia berarti mengikuti gaya hidup Nabi Muhammad. Karena kenapa? Kalau saya beberin itu ilmu kedokterannya bagus, makanya bagus minum suruh duduk, jangan berdiri, nanti kena ginjal. Wah, beberin lagi, rapi lagi udah. Mandinya Nabi
ajarin anak Nabi anak-anak kita, ajarkan cara gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandinya Rasulullah gimana? Bu, kebanyakan orang maaf masuk kamar mandi keluar menyong mulutnya. Setruk, bener gak? Banyak gak? Kebanyakan orang-orang keluar dari kamar mandi mulutnya menyong. Diajak ngomong, lu kenapa lu? Nah, jangan kok begini, nggak bisa ngomong. Karena kenapa? Nggak ikutin gaya mandinya Nabi Muhammad. Gimana Habib cara mandinya? Saya ajarin lagi. Gayung, Bu. Kalau orang sekarang nih mandinya main kepala duluan, bar, bener gak? Bar, nggak boleh. Ini Islam ini luar biasa para hadirin rahimakumullah. Diajarin kaki dulu, nah, kaki kanan, kiri, biar basah badan. Coba zaman kita sekolah, ibu-ibu juga ngerasain. Pernah berenang, Bu? Zaman sekolah suruh mainin dulu di kaki kita, mainin air, bener gak? Tujuannya biar jangan kram, salah satunya gitu. Dan uap ini naik ke atas. Nabi 1400 lebih tahun yang lalu udah ngajarin kita kaki dulu. Bu, saya pernah di Bandung mandi tengah malam, mandi dinginnya luar biasa, Bu. Saya kaki dulu, gini kaki. Begitu kena badan berasap, badan saya kayak megaloman, keluar asap, saking dinginnya nih. Karena dia beruap, naik uapnya sampai kepala. Tetapi kalau kepala duluan, kepala duluan, nah uapnya dia mau naik ke atas, ini dingin, ke bawah, menyong mulutnya. Setruk jadinya tuh. Nabi udah ajarin para hadirin rahimakumullah. Sesuatu apapun yang diajarkan Nabi udah pasti benar para hadirin rahimakumullah. Makanya ajarkan anak kita ikuti gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suruh cinta sama anak yatim, cinta kita sama anak yatim. Karena orang yang dekat kepada anak yatim bersama dengan Nabi Muhammad nanti insyaallah di surga. Amin ya rabbal alamin. Ajarkan para hadirin rahimakumullah. Dari kecil 2 tahun setengah ajarin tuh anak kita. Sebab di dalam kitab Tambihigal diceritakan ada anak kecil, Bu, umur 2 tahun setengah. Ngomongnya nggak becus ini anak. Kalau baca aja bismillah nggak becus. Nggak tahu ini bapak meninggal, bapaknya nih, anaknya baru 2 tahun setengah atau 3 tahun gitu. Meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dikubur. Ini bapak di dalam kitab diceritakan lagi dipukul sama malaikat, lagi dipukulin ini bapak. Ini ibunya soleha, bawa dia ke rumah ustadz, ajarin sama ustadz. Diajarin tuh alif-alifan, anak masih kecil. Ustadz apa namanya dibimbing nih, Bismillahirrahmanirrahim. Diajarin sama ustadz. Ini anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah Ta'ala para hadirin rahimakumullah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, stop, jangan kau azab, aku malu sama ini anak, menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, menyebut aku maha pengasih dan maha penyayang, sedangkan bapaknya aku pukulin. Jangan, malu saya. Dapat syafaat dari anaknya. Luar biasa para hadirin rahimakumullah. Makanya ajarkan anak kita biar kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin gaya hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bersangkut dengan Rasulullah menjadi mulia para hadirin rahimakumullah. Apa yang dipakai sama Nabi Muhammad, sandal Nabi Muhammad mulia, sahabat mulia, luar biasa para hadirin rahimakumullah. Ini sahabat saya cerita, Sayyidina Umar bin Khattab.